Tahukah kamu sosok yang memiliki senyum berlebihan dan ekspresi lucu ini? Jika kamu penasaran sejak kapan citra badut yang seharusnya menyenangkan itu malah menakutkan, sebaiknya ketahui asal-usul dan makna di baliknya dalam cerita hari ini. Ngomong-ngomong soal badut, apa kesanmu terhadapnya? Kenangan yang menyenangkan mendapatkan balon warna-warni di taman, atau kenangan mengerikan saat menyaksikan badut pembunuh di film? Jadi, apakah badut itu membawa hiburan yang menyenangkan atau ketakutan kepada orang-orang? Dan mengapa citranya berkembang dari sosok yang lucu menjadi pembunuh yang jahat? Salam sehat sejahtera pemirsa setia mata ketiga. Berikut mari kita telusuri cerita di baliknya. Badut, bagi beberapa orang mungkin terkesan jenaka, seringkali tampil dengan sosoknya yang konyol dan lucu. Mereka dikenal sebagai penghibur dengan riasan tebal di wajah dan berkostum warna-warni yang terbilang cukup aneh. Namun tidak semua orang menganggap badut itu adalah lucu bahkan fobia karenanya. Biasanya para badut melakukan atraksi dan pertunjukan komedi yang membuat penontonnya tertawa terpingkal-pingkal. Hanya saja, tak semua orang menganggap badut lucu dan merasa terhibur olehnya. Bahkan, ada yang merasa tak nyaman dan menganggap badut itu menyeramkan. Faktanya, fobia muncul dalam kondisi yang tidak masuk akal, dan tiap orang memiliki ketakutan yang berbeda. Meskipun aneh tapi nyata, ada yang punya ketakutan pada pisang, motif lubang, rambut, dan juga pada badut. Siapa sangka, profesi badut yang dikenal sebagai penampil dan penghibur anak-anak ternyata sudah ada sejak dahulu kala. Terkait sejarah awal badut, menurut para ahli, beberapa badut paling awal sudah dipekerjakan oleh Fir'aun Mesir sekitar 2400 sebelum Masehi. Badut paling awal juga berkembang di Yunani kuno. Mereka berkepala botak dan tampil sebagai tokoh sekunder dalam lelucon, serta pantomim dalam bentuk mimik wajah atau gerak tubuh sebagai dialog. Mereka lebih mirip pendeta Mesir dan berhubungan dengan agama dan kepercayaan. Selain itu juga, ada catatan tentang badut dalam drama Yunani kuno yang mirip dengan seni pantomim Tiongkok kuno. Demikian juga dalam drama Romawi kuno. Belakangan, pada abad pertengahan, badut itu disebut jester, yaitu seorang penghibur atau badut kerajaan. Jika di istana, mereka adalah seorang pelawak istana atau orang bodoh yang disematkan oleh kalangan rakyat. Para badut pada saat itu diundang oleh para raja dan bangsawan abad pertengahan dan Renaissance untuk tampil sebagai hiburan. Mengutip Sains ABC, badut adalah satu-satunya orang yang bisa mengolok-olok raja dengan bebasnya. Bahkan, raja tidak akan mempermasalahkan lelucon kasar yang dilontarkan oleh badut. Badut juga sering mengomentari hal-hal bernuansa gelap seperti kematian dan kelemahan manusia, seperti keserakahan dan kemunafikan. Akan tetapi, di antara itu, badut juga membantu ketegangan penonton dengan aksi berbahaya, seperti yang terjadi di sirkus. Meski selalu ada unsur gelap yang mereka lontarkan, namun peran utama mereka untuk menghibur penonton. Badut biasanya berpakaian berwarna-warni dan mahir memperagakan berbagai ekspresi wajah lucu. Mereka tak hanya membuat tertawa lewat pertunjukan, tapi juga menghibur. Badut mencari nafkah di jalan-jalan atau yang dikenal dengan istilah ngamen. Kemampuan pantomim dengan gerakan-gerakan slapstick yang konyol bisa jadi merekalah salah satu penjajah hiburan jalanan tertua di dunia. Belakangan, istilah badut sendiri melebar kemana-mana. Hampir semua pelawak dan pemancing tawa kini juga kerap dijuluki sebagai badut. Bahkan orang serius yang sedang bertingkah laku konyol seringkali dikatakan badut. Sebagai istilah, badut mengalami perluasan makna.
Jika kalian mengira mereka adalah jester atau pelawak rendahan dan hanya bisa mencari nafkah dengan menjual lelucon, maka kalian meremehkan mereka. Karena jester juga ada tingkatannya. Memang, badut yang tampil di karnaval atau sirkus itu hanyalah pemain yang tampil untuk mencari uang. Di mata kalangan masyarakat awam, mereka memang tidak akan menimbulkan banyak masalah. Namun kalau mereka adalah pelawak istana, itu lain lagi ceritanya. Banyak istana kerajaan sepanjang sejarah kerajaan Inggris mempekerjakan penghibur dan sebagian besar memiliki alan-alan atau pelawak istana profesional. Kadang-kadang disebut alan-alan berlisensi. Hiburan termasuk musik, bercerita dan komedi fisik. Alan-alan atau kala itu juga dikenal sebagai kelompok penghibur nomaden, seringkali disewa untuk melakukan akrobat dan juggling. Faktanya, ada beberapa pejabat tinggi istana terkadang berperan sebagai badut, karena jika jester atau pelawak istana disukai oleh raja, hubungan mereka dengan raja juga bisa sangat dekat dan memiliki hak bicara yang tinggi. Contoh paling terkenal di sini adalah Henry VIII dan jesternya Will Somers. Dikabarkan bahwa hubungan mereka begitu dekat sehingga Somers bisa langsung memanggil nama Henry. Dalam lukisan ini, tampak si badut Somers berdiri di sisi kanan raja. Ini menunjukkan bahwa statusnya di hati raja tidak bisa dianggap remeh. Dan dalam profesi apapun, jika melibatkan pejabat tinggi istana, menurut Anda apakah badut itu hanyalah pelawak bodoh yang menyedihkan seperti kesan orang-orang terhadapnya? Di sini kita dapat menemukan jawabannya dalam sebuah kalimat dari Malam ke-12 karya Shakespeare. Lebih baik orang bodoh yang cerdas daripada orang bodoh yang berakal. Walaupun para pelawak istana ini terlihat bodoh dengan kostum yang lucu, namun sebenarnya mereka itu sangat pintar. Apalagi mereka memiliki hak istimewa, yaitu kebebasan berbicara. Keistimewaan ini merupakan hak yang sangat kuat dan langka dalam keluarga kerajaan, sehingga para pelawak istana juga kerap mengejek pejabat sipil dan militer dengan cara yang sarkastik atau menggunakan kesempatan tersebut untuk berbicara mewakili masyarakat umum atau mencerminkan situasi masyarakat yang sebenarnya. Belakangan, citra badut sangat populer di Eropa, khususnya di Inggris selama abad ke-18 dan 19. Ini juga merupakan jasa dari bapak badut Inggris, Joseph Grimaldi, yang mengembangkan gaya badut modern. Joseph Grimaldi menjadi penghibur paling populer di Inggris pada masa periode Raja George III. Dia sangat dominan di panggung komedi dengan peran badutnya yang terkenal bernama Joy. Riasan wajah Grimaldi yang putih ketika memerankan badut kala itu sampai sekarang masih digunakan oleh para badut. Pada 1806, Grimaldi bergabung dengan Theatre Garden Convent dan berhasil berperan dalam pantomim Harlequin Mother Goose. Terus mengembangkan talentanya, dia menciptakan sebuah badut model baru dengan mengombinasikan karakter nakal, bodoh, penjahat dan tidak berdosa. Hingga pada abad ke-19 dan ke-20, badut lebih banyak muncul di mata publik dalam bentuk badut sirkus dan banyak badut jalanan menjadi populer. Mereka memiliki kostum yang aneh, tata rias yang unik, wig warna-warni, sepatu yang konyol dan kostum warna-warni adalah gaya yang dirancang untuk menghibur penonton. Hal ini membentuk tampilan badut modern dan paling dekat dengan sosok badut yang kita kenal sekarang. Baru pada tahun 1940, badut-badut diberi identitas dan citra baru. Hal ini juga menjadi titik balik ketika badut berubah dari karakter konyol dan jenaka menjadi badut jahat yang menakutkan. Unsur horor dan humor hitam digunakan untuk membuat badut tersebut berperilaku seperti orang dengan masalah mental yang memperkuat rasa takut masyarakat terhadap badut. Selain itu,
Senyuman badut juga menjadi fokus dari efek menakutkan ini. Senyum seharusnya memberikan kesan ceria kepada orang-orang. Namun mulut badut yang selalu tersenyum dan lengkungan senyuman yang terlalu tinggi memberikan kesan aneh yang berdampak sebaliknya, yang justru menimbulkan kesan horor yang menyeramkan. Ini adalah naluri manusia untuk melindungi diri. Hal ini karena kita tidak dapat membedakan ekspresi sebenarnya dari badut tersebut dan meningkatkan kewaspadaan kita, sehingga menimbulkan serangkaian fobia badut dan gejala lainnya. Badut jahat ini pertama kali muncul di komik DC, Detective Comics, dan juga merupakan prototipe dari semua badut jahat saat itu. Selain itu, representatif lain yang lebih menyeramkan adalah novel It, karya Stephen King, tahun 1986. Kemudian citra badut menjadi tak terkendali di film-film yang menggambarkannya sebagai sosok jahat. Misalnya, film It, adaptasi dari novel Stephen King pada tahun 2017, menyurut lagi ketakutan massal akan badut, dan ini sebenarnya wajar. Memaparkan bahwa pada masa lampau pun, badut selalu berkaitan dengan hal-hal yang menyeramkan. Sebuah kesalahan besar bila bertanya, kapan badut jadi jahat? Kata Redford yang menulis buku Bad Clown. Karena sebetulnya mereka memang tidak pernah baik. Di Italia, badut ialah penipu dan sudah dikenal sejak abad ke-16 dalam teater Commedia dell'arte. Badut dalam pertunjukan ini disebut Harlequin, yang merupakan sosok pelayan amoral, lucu, serta gemar berbohong. Salah satu film berjudul Joker meninggalkan kesan yang sangat mendalam bagi sebagian orang dalam film-film yang bertema badut ini. Tahukah kalian kenapa dipilih Joker, bukan clown? Alasan mengapa Joker dipilih, karena Joker adalah kartu badut dalam poker yang dapat digunakan sebagai kartu apa saja, yang lebih sesuai dengan karakter Arthur Fleck menjadi badut Joker yang sewenang-wenang dan semaunya. Citra dan tingkah laku Joker mencerminkan beberapa gambaran sebenarnya dari masyarakat pada saat itu, dan masyarakat tempat Arthur berada saat itu adalah pada masa resesi ekonomi, puncak pengangguran, kerusuhan sosial, dan masyarakat berada dalam kekacauan, hidup dalam kesulitan. Pada saat itu, konflik batin masyarakat telah mencapai titik ekstrim, dan Arthur adalah salah satunya. Dalam film Joker, terlihat di balik senyuman semua Arthur, terdapat konflik batin yang membuatnya tertekan dan tersiksa. Sangat kontras dengan riasan dan perilaku jenakanya. Dalam film tersebut, menguak satu sisi yang selama ini tidak pernah diketahui orang. Sebelumnya dikira cerita film ini akan mempertegas mengapa musuh abadi Batman itu layak dibenci. Ternyata salah. Setelah menonton film Joker, ada yang malah diam-diam menaruh simpati pada pergulatan hidup lawak malang itu. Dalam film Batman, Joker dikenal sebagai penjahat jenaka namun sadis. Ia memiliki senyum khas yang mengerikan. Joker adalah teror yang mencekam penduduk Gotham. Ia adalah dalang dari segala kerusuhan. Dari Daif ke Mustad'afin. Arthur Fleck dalam film Joker yang hidup miskin dan sering dipandang sebelah mata itu menjadi representasi bahkan inspirasi banyak orang. Ya, Arthur dan ratusan bahkan ribuan warga Gotham yang senasib dengannya bukan hanya sekedar kaum daif, lemah, tapi mustad'afin, dilemahkan oleh struktur kelas sosial dan ideologi kapitalisme yang menggurita dengan rakus dan zalim. Dalam konteks ini, film ini menjadi sangat kiri. Pertentangan kelas kuat terasa akibat kesenjangan ekonomi dan ketidaksetaraan dalam banyak hal. Bahkan semangatnya tidak hanya sekadar jangan percaya orang kaya seperti sebuah dialog dalam Gundala, namun lebih radikal lagi, kill the rich. Orang kaya, kaum elit, bangsawan adalah borjuis
yang digambarkan penghisap darah rakyat dan berbuat semaunya. Sementara rakyat jelata, kaum proletarian, karena insiden yang dilakukan Arthur, terpicu untuk melakukan gerakan sosial yang radikal dan cenderung anarkis. Sedangkan Arthur Fleck tetaplah Arthur, cenderung menyendiri, tenggelam dalam dunianya, dan berupaya supaya bisa nyambung dengan dunia nyata. Ia ingin sekedar mengatasi problematikanya, bertahan hidup dan mengejar impiannya yang sebenarnya begitu sederhana, menjadi pelawak sukses. Persoalannya, kelabilan psikisnya membuatnya menjadi sangat berbahaya, bahkan membuatnya menjadi simbol perlawanan dari sebuah sistem kapitalisme yang kian membusuk. Inilah Gotham City sebelum era Batman, ketika ketimpangan sosial dan ketidakpuasan mewabah. Kezaliman ekonomi merajalela, dan si kaya semena-mena terhadap kaum tertindas, dan hal-hal yang dianggap amoral terjadi. Tapi sekali lagi, apa dan siapa amoralitas itu? Film Joker ini mencerminkan banyak fenomena sosial dan kemanusiaan. Di dalamnya, Arthur tidak bersedia menghadapi masalah mental dan kesulitan hidupnya sendiri, sehingga ia menaruh harapannya pada fantasinya. Hingga pada akhirnya, ketika ia memilih untuk menghadapi masalah tersebut, dia pun menjelma menjadi sosok orang yang tampak seperti dirinya, tetapi bukan dirinya sendiri. Lalu, siapa di antara kita yang pada kenyataannya bukan Arthur yang lain dalam kenyataan hidup ini? Film Joker yang diakhiri dengan obsesi Arthur terhadap tren ekstrim masyarakat yang kacau, membuat orang mau tidak mau merenungkan apakah Arthur atau kita yang sakit, atau justru masyarakat kita saat ini yang sakit. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya.